Shalom Jemaat GBI Afrika Bandung, kita bersyukur hari ini kita mau bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saya percaya perlindungan Tuhan nyata sempurna atas hidup kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu anugerah Tuhan, itu pertolongan Tuhan, perlindungan pemeliharaan Tuhan nyata sempurna. Kami bersyukur dengan situasi yang boleh kami hadapi saat ini. Kami mau tetap percaya dan berpengharapan akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Raja kami, Engkau tempat perlindungan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam satu nama yang luar biasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Yeay. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Amin. Dari generasi ke generasi. Dengan iman serukan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kami percaya kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bagimu segala hormat pujian Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu nyata. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa? Oh, haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, untuk selama-lamanya kasih-Mu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya.
Kau selamatkan, Kau pulihkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya, 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 selamanya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Dan bila firman-Mu meneguhkan setiap kami, mengajar setiap kami. Dan iman kami senantiasa ada pada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat GBI Asia Afrika yang saya kasihi. Senang bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kembali, dimanapun saudara berada. Saya percaya tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan saudara-saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, kami sambut Kau di tempat ini. Kami percaya Tuhan tidak ada batasan bagi kuasa-Mu, dimanapun Jemaat GBI Asia Afrika mengikuti ibadah online ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi rumah mereka, di mana mereka pun berada. Roh Kudus, Kau adalah roh kebenaran yang memimpin setiap kami ke dalam segala kebenaran. Pagi hari ini Tuhan, buka mata rohani kami, ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kami. Kami rindu Tuhan di hari-hari akhir sebelum kedatangan-Mu. Kami menangkap isi hati-Mu, mengerti purpose, tujuan yang disediakan bagi setiap kami. And we all walk in your purpose. Kami semua berjalan dalam tujuan-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita ke dalam Injil Matius 6. Injil Matius 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Saudara-saudara, kalau mau catat judul firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan khawatir atau don't worry. Saudara perhatikan baik-baik.
Saya baca sekali lagi ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, firman Tuhan mengingatkan kita supaya perbendaharaan hati kita tidak diisi dan dikuasai dengan kekhawatiran. Seluruh dunia dalam ketakutan, seluruh dunia dalam kekhawatiran. Ketika firman Tuhan katakan, ketika perbendaharaan hati kita itu dipenuhi dengan kekhawatiran, yang keluar dari mulut kita pun itu hal-hal yang negatif. Yang keluar dari mulut kita itu kekhawatiran. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang keluar dari mulut kita itu datangnya dari hati kita. Nah, supaya hati kita tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Ayat 33. Di dalam ayat 33, saya baca sekali lagi. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Semuanya itu adalah semua keperluan jasmani engkau dan saya. Yesus bilang, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum, jangan khawatir. Yang khawatir itu orang-orang yang tidak percaya. Kita adalah orang-orang percaya. Nah, firman Tuhan, Yesus bilang begini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, semua yang jasmani kita perlukan, semuanya itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, mari saya ajak kita melihat dari firman Tuhan, apa sih kerajaan Allah? Saya ajak kita buka Roma 14 ayat 17. Surat Roma 14. Roma 14 ayat 17. Perhatikan baik-baik. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya baca sekali lagi, perhatikan baik-baik. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tadi dalam Matius 6 ayat 33, Yesus bilang, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semua yang jasmani kita perlukan, semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan. Nah, di dalam surat Roma, dikatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Saya rindu pagi hari ini, dimanapun sesudah berada, izinkan firman Tuhan membuka pikiranmu. Kerajaan Allah yang kita diperintahkan untuk cari, kerajaan Allah itu bukan mengenai makanan dan minuman. Dikatakan begini, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saya rindu semua tangkap, kerajaan Allah itu bukan mengenai apa yang jasmani kita perlukan. Kerajaan Allah adalah sebuah kehidupan di dalam alam Roh Kudus, di mana kita semua dipenuhi dengan kebenaran, dengan damai sejahtera, dan sukacita. Nah, di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID-19, firman Tuhan mengingatkan kita,
yang harus menjadi prioritas kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di tengah-tengah dunia katakan semua berhenti. Saya bisa rasakan banyak saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin saudara mulai berpikir pekerjaan saya sekarang berhenti. Bisnis saya berhenti. Saya lagi tidak ada pemasukan. Bagaimana nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi? Saya ingin beritahu kepada saudara, kami hamba-hamba Tuhan, saya secara pribadi, kami alami hal yang sama. Jadwal khotbah saya bukan hanya hari Minggu, di hari-hari biasa pun sudah 2 bulan di cancel. Pekerjaan saya semua juga berhenti. Tapi saya beritahu kepada saudara, tetapi saya dengan istri, kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami pemeliharaan Tuhan. Dan saya rindu pagi hari ini semua belajar dari firman Tuhan. Apapun kekhawatiran saudara-saudara, serahkan kepada Tuhan. Cari kerajaan Allah. Biar perbenaran isi hatimu itu bukan diisi dengan kekhawatiran. Saya percaya saudara-saudara rindu itu. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan. Bagaimana kita mengisi perbenaran kita. 3 hal. Yang pertama kembali ke Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang pertama, saudara catat baik-baik, pastikan hati kita, perbenaran hati kita itu dipenuhi dengan kebenaran. Saudara mungkin bertanya, kebenaran apa? Kebenaran dari firman Tuhan. Saya ajak saudara kita buka sebentar. Roma 14 yang diberi tanda, kita akan kembali. Kita buka sebentar Ulangan 28 ayat 2. Ulangan 28 ayat 2. Dengarkan baik-baik. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Wow, what a promise. Janji yang luar biasa. Saya baca sekali lagi, dengarkan baik-baik saudara. Segala berkat ini, Alkitab bahasa Inggris lebih jelas. And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Artinya, dan semua berkat ini akan datang kepadamu, overtake you. Karena engkau mentaati suara dari Tuhan Allahmu. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Saya rindu semua tangkap. Mentaati suara Tuhan, itu artinya hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Tuhan berjanji, ketika engkau dan saya hidup sesuai dengan firman Tuhan, segala berkat akan datang dan mengambil alih kita. Artinya apa? Berkat itu melimpah dalam kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Pagi hari ini, saya rindu semua tangkap benar-benar. Bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Satu-satunya jalan kita harus baca, renungkan firman Tuhan, dan kita lakukan. Hari-hari ini saya sudah sampaikan, kita semua sedang di-reset oleh Tuhan. Seluruh dunia sedang di-reset. Sedang di-realign supaya kita menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Saya percaya setelah COVID-19 ini berakhir, kehidupan kita tidak akan sama lagi. Saya beritahu kepada saudara, sekali lagi, kehidupan kita tidak kembali seperti dahulu. Karena semuanya sudah di-reset oleh Tuhan. Tuhan mau kita manusia mulai berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak cukup engkau hanya dengar khotbah. Engkau harus baca firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi makanan rohanimu.
Kalau engkau hanya, waktu engkau mendengar firman Tuhan, imanmu dibangkitkan. Tetapi untuk firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, mengisi perbenaran hati kita, kita pribadi harus baca firman Tuhan. Alkitab kita adalah logos, firman yang tertulis. Kita harus secara pribadi baca, renungkan, minta Roh Kudus menghidupkan, quicken firman yang logos, firman yang tertulis menjadi rema. Jadi artinya apa? Setiap saudara harus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan menerima rema dari Roh Kudus. Rema itu yang mengisi perbenaran hati kita, dan kita mulai berjalan sesuai dengan suara Tuhan itu. Dan janji Tuhan, segala berkat akan datang pada engkau dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kembali ke Roma. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Yang kedua adalah damai sejahtera. Catat baik-baik. Yang kedua, kita harus mengisi perbenaran hati kita dengan damai sejahtera. Yang setuju kata amin. Saya ajak kita buka sebentar Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 4. Pemazmur Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa. Alkitab bahasa Inggris lebih tepat ke bahasa aslinya, bunyinya seperti ini. Though I walk through the valley of the shadow of death. Artinya, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah bayang maut. Pemazmur sekali lagi bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dengan kata lain, pemazmur Daud mengatakan, dia boleh berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut. Seperti hari-hari ini kita semua sedang berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Orang di luar semua dibayangi dengan ketakutan COVID-19, virus corona. Kita semua sedang berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Tetapi kita semua sebagai orang percaya harus bisa mengatakan seperti Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Kita percaya di tengah-tengah lembah bayang-bayang maut, di tengah-tengah bahaya, Tuhan menyertai engkau dan saya. Tuhan memelihara kita, gadanya dan tongkatnya. Gada seorang gembala pakai gada untuk apa? Memukul serigala. Waktu serigala datang untuk menyerang domba-dombanya, dia pakai gada untuk memukul. Artinya apa? Gembala kita yang setia, Tuhan Yesus, itu berjalan bersama engkau dan saya di tengah-tengah lembah bayang-bayang maut. Dia yang mengusir setiap musuh-musuh kita. Yang setuju katakan amin. Tongkatnya yang menghibur aku. Gembala memakai tongkat untuk apa? Melindungi, membimbing domba-dombanya. Artinya apa? Di tengah-tengah lembah bayang-bayang maut, kalau engkau dan saya mendengar suara Tuhan, perbenaran hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, saya itu semua tangkap. Tuhan akan menuntun engkau dan saya, melewati setiap bahaya yang ada di depan kita. Yang setuju bisa amin. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan menyertai engkau dan saya, Tuhan yang mengusir setiap musuh kita, Tuhan yang memimpin langkah kita. Yang kedua pasti, kita hidup dengan damai sejahtera. Perbenaran kita, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Kesaksian saya pribadi, saya sama seperti saudara,
kami juga punya tagihan-tagihan. Pegawai-pegawai kami juga harus digaji. Kami juga ada tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan TV. Kami ada semua tagihan-tagihan. Saya beritahu kepada saudara, sampai hari ini, gembala kita yang setia memelihara kami. Dan saya percaya ketika engkau hidup dalam damai sejahtera, engkau percaya, jangan izinkan kekhawatiran yang menguasai, memenuhi perbenaran hatimu. Biar damai sejahtera Tuhan memenuhi hatimu. Engkau lihat bagaimana Tuhan pelihara kita. Bagaimana Tuhan menuntun engkau dan saya melewati masa-masa sulit ini. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kembali ke Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang ketiga, catat baik-baik. Pastikan perbenaran hati kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Saya beritahu kepada saudara, ketika engkau tidak mengizinkan kekhawatiran yang memenuhi perbenaran hatimu, menguasai perbenaran hatimu, ketika kebenaran firman Tuhan itu yang memenuhi dan menguasai hatimu, ketika damai sejahtera memenuhi dan menguasai pikiranmu, yang ketiga juga akan memenuhi hatimu, perbenaran hatimu, yaitu sukacita. Orang-orang percaya boleh menghadapi masalah pergumulan. Kita semua sama menghadapi masa depan yang masih belum jelas. Bagaimana nanti pekerjaan kami? Bagaimana dengan penghasilan kami? Tetapi jangan itu membuat engkau tidak bisa bersukacita. Ini waktunya cari Tuhan sungguh-sungguh, alami Tuhan. Karena Dia Allah yang baik, Bapa yang baik. Saya ajak kita buka sebentar Mazmur 37. Wow. Mazmur 37 ayat 4. Ayat yang luar biasa. Dengar baik-baik. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Bergembira dalam Tuhan, maka keinginan hatimu itu akan dipenuhi sama Dia. Luar biasa. Saya pribadi, ayat ini kami alami. 21 tahun saya ikut Tuhan, kami alami ayat ini betul-betul. Ketika kami bersukacita di dalam Tuhan, ketika kami tidak izinkan masalah pergumulan membuat kita kehilangan sukacita, apapun kerinduan hatimu, Dia akan berikan. Kalau engkau sekarang sedang kesulitan ekonomi, pagi hari ini izinkan firman Tuhan merombak your mindset. Ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang kau sudah alami. Tanggalkan ketakutan. Ketika engkau menanggalkan ketakutan, kekhawatiran, engkau mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kau sudah alami, sukacita itu akan mulai kembali. Kebenaran firman Tuhan memenuhi, menguasai perbenaran hatimu. Damai sejahtera menguasai, memenuhi hatimu. Sukacita juga akan memenuhi dan menguasai hatimu. Yang setuju katakan amin. Sebentar saya akan tutup firman Tuhan dengan Mazmur 84 ayat 10. Saya akan baca Mazmur 81 ayat 10. Saya akan baca dari Alkitab bahasa Inggris The Passion Translation, nanti saya akan terjemahkan. Bunyi seperti ini.
I am your only God, the living God. Artinya, akulah satu-satunya Allah, Allahmu, Allah yang hidup. Wasn't I the one who broke the strongholds over you? Bukankah aku yang menghancurkan benteng-benteng atasmu? And raise you up out of bondage. Dan membangkitkan engkau keluar dari perbudakan. Bagian B-nya. Open your mouth with a mighty decree. Buka mulutmu dengan deklarasi yang perkasa. I will fulfill it now, you will see. Aku akan menggenapinya, engkau akan melihat. The words that you speak, so shall it be. Perkataan yang engkau ucapkan, itu yang akan terjadi. Wow. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Tadi kita belajar dari firman Tuhan. Kalau perbedaan hati kita diisi dan dikuasai dengan kekhawatiran, pasti yang keluar dari mulut kita hal yang negatif. Pasti yang kita katakan, saya khawatir bagaimana minggu depan saya bisa membayar gaji pegawai saya. Bagaimana minggu depan saya harus bayar ini. Tetapi kalau yang keluar dari mulutmu perbendaharaan yang baik, kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera, sukacita, saya rindu semua tangkap. Ucapkan firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan. Tuhan berjanji, buka mulutmu, aku berikan perkataan. Perkataan yang kau ucapkan, itu yang akan terjadi. Hari-hari ini kita semua sedang di-reset. Kita semua sedang di-realign. Dibuat selaras sama Tuhan. Tuhan mau yang keluar dari mulut kita, yang kita deklarasikan. Semua yang positif, firman Tuhan. Apa yang kita dengar dari Tuhan, itu yang kita ucapkan. Kalau kita katakan, Tuhan, kalau burung-burung di udara, engkau pelihara. Kalau bunga-bunga di padang, engkau dadani. Apalagi aku anak-anakku. Engkau pasti cukupkan segala keperluanku. Ketika engkau ucapkan, engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaanmu dalam Kristus Yesus. Yesus berjanji, firman Tuhan berjanji. Yang keluar dari mulut kita, itu yang akan terjadi. Pagi hari ini tanamkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar saya mau ajak kita berdoa. Minta Roh Kudus menolong sesudah menyingkirkan kekhawatiran dari perbedaan hatimu. Ambil komitmen mulai pagi hari ini, Tuhan. Aku mau mengisi perbedaan hatiku dengan kebenaran firman-Mu. Aku mau mengisi perbedaan hatiku dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan dari mulutku, aku akan deklarasikan firman Tuhan. Saya beritahu kepada saudara, orang-orang dunia sebentar lagi akan terkaget-kaget, akan terkagum-kagum. Ketika dunia katakan semua resesi, ekonomi jadi sulit. Saya beritahu kepada saudara, ini kata-kata profetiknya. Hari-hari ke depan, anak-anak Tuhan yang selaras dengan Tuhan, kita akan diberikan strategi-strategi bagaimana kita bisa berhasil dalam kehidupan kita. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Orang dunia akan bertanya-tanya, bagaimana dunia yang sedang resesi, yang sedang kekurangan, kok kamu bisa jadi melimpah? Sudah tangkap. Tuhan mau pakai kehidupan kita menjadi kesaksian bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Allah yang hidup. Kenapa Tuhan izinkan COVID-19 terjadi di seluruh dunia? Seluruh dunia sedang diingatkan oleh Tuhan bahwa ada Allah yang hidup. Sudah terlalu lama banyak manusia lupa bahwa ada Allah yang hidup. Mereka hidup sesuai dengan semaunya dia. Semua di reset. Semua di realign. Apalagi kita anak-anak Tuhan
Firman Tuhan mengatakan, kewargaan kita adalah kerajaan sorga. Walaupun kita masih hidup di dunia, tapi kita warga kerajaan sorga. Pola hidup kita berbeda. Firman Tuhan mengatakan, fokus kepada hal-hal yang di atas, bukannya di dunia. Pagi hari ini kembali, saya berdoa, firman Tuhan mulai berubah pikiranmu. Sebentar saya mau ajak kita mau berdoa. Minta Roh Kudus menjamah hatimu. Mari saya undang, dimanapun kau berada, pejamkan mata. Pejamkan mata. Angkat tanganmu. Saya mau mengajak kita menyanyi satu lagu. Biar lagu ini menjadi doa kita. Setelah itu kita berdoa. Pejamkan matamu. Minta Roh Kudus menjamah hatimu dimanapun kau berada sekarang ini. Engkau yang sedang ketakutan, engkau yang sedang hidup dalam kekhawatiran, minta ampun, minta Roh Kudus jamah hatimu sekarang ini. We welcome you Holy Spirit. Dimanapun jemaat GBI Asia Afrika berada pagi hari ini, hadiratmu memenuhi kami semua. Hadiratmu menjamah kami semua. Aku berdoa setiap ketakutan, kekhawatiran, Roh Kudus angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Ku di tangan-Mu, yes Lord. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Wah, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Lagu ini mengingatkan setiap kita. Kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Kehidupan kita, keberadaan kita ada dalam hati Tuhan, ada dalam pikiran Tuhan, rencana Tuhan. Artinya apa? Kita tidak perlu khawatir, semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Kita tidak sendiri. Dengan iman nyanyikan, ku di hatimu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Rasakan hadirat Tuhan menjamah saudara pagi hari ini. Thank you Jesus. Dengan iman katakan, ku di tangan-Mu, aku di hati-Mu Tuhan, aku di pikiran-Mu Tuhan, aku dalam rencana-Mu Tuhan, di rencana-Mu tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu
dengan mata tertutup. Engkau dan saya, kita ada di tangan Tuhan. Kita dalam hati Tuhan. Kita ada dalam pikiran Tuhan. Kita ada di dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan berjanji, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu janji dari Tuhan kita. Pagi hari ini sekali lagi, minta Roh Kudus tanggalkan segala kekhawatiranmu. Ambil keputusan, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami, angkat segala bentuk kekhawatiran, ketakutan. Mulai pagi hari ini komitmen kami. Kami mau sungguh-sungguh membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Kami rindu hati kami, perbenaran hati kami dipenuhi, dikuasai dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu perbenaran hati kami dipenuhi dan dikuasai dengan damai sejahtera. Dan dipenuhi, dikuasai dengan sukacita. Mulai pagi hari ini, kami mau berhenti mengucapkan yang negatif. Kami tidak mau ucapkan kekhawatiran kami, tapi kami mau deklarasikan setiap janji-janji-Mu. Dan kami percaya, kami akan melihat janji-janji itu digenapi dalam kehidupan kami. Kehidupan kami menjadi kesaksian. Tuhan memberkati saudara. Amin. Baik saudara semua, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk memasuki perjamuan kudus. Ku datang pada salib itu, ku kenal cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Arahkan hati kita ke Bukit Golgota, di mana Tuhan Yesus sudah disalib. Dia disiksa, Dia dihina, Dia disesah, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa dan saudara dan saya. Melalui perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, supaya perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam tubuh Yesus? Apakah saudara percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan semua sakit penyakit saudara? Kalau saudara percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam darah Yesus? Amin. Apakah saudara percaya kuasa iblis, kuasa kutuk
sudah diputuskan dan dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Kalau saudara percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat tubuhmu yang benar-benar makanan dan darahmu yang benar-benar minuman. Kami mengangkat kedua tangan kami. Tanda kami bersyukur karena anugerahmu. Tanda kami bersyukur buat segala pengorbananmu. Kami bersyukur buat anugerahmu yang dahsyat dan luar biasa. Inilah pujian kami. Inilah penyembahan kami. Inilah ucapan syukur kami. Haleluya. Biarlah Bapa para masa, biarlah Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Anugerah-Mu ajaib. Ini ucapan syukur kami di hadapan Allah. Karena kasih-Mu yang begitu besar akan kami, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Dan kami percaya ada kuasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang mengalami ikatan boleh dilepaskan. Yang berbeban berat sudah dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bersamamu kami cakap melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya kami hidup di dalam kemenangan. Kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
angkat kedua tanganmu dan terima berkat Allah. Kiranya Allah menyertai engkau dengan wajahnya. Ia akan memerintahkan berkat atas apapun yang kau lakukan. Ia akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun. Saudara-saudara sekalian, kasih Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, suatu Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.